Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bahas tentang kritik tari indang Dindin Badindin. Sebelumnya aku mau perkenalan dulu nih. Nama aku Dewi Lestari dari kelas 12 IPS 5. Jadi yang akan kita bahas adalah yang pertama deskripsi data, yang kedua interpretasi, yang ketiga analisis, dan juga yang keempat evaluasi. Nah, tari indang atau yang kita biasa sebut Dindin Badindin Dindin Badindin itu salah satu tari tradisional yang berasal dari mana? Dari Sumatera Barat, Pariaman. Nah, indang sendiri ini berasal dari kata itu sendiri yang berarti gendang kecil. Nah, tarian ini mirip tari saman, cuma dia tariannya tuh lebih santai. Yang kedua itu ada analisis, yaitu analisis pola gerakan. Pola gerakannya ini pakai gerakan yang khas. Jadi tari indang ini itu dia biasanya ditampilkannya, kita lihatnya tuh duduk bersila atau berlutut sambil biasanya tuh mereka bawa rebana. Ada yang bawa rebana, ada yang full tangan kosong. Terus gerakan tangan dan tubuhnya juga mengikuti irama musik dan juga kekompakan di sini tuh dilihat banget. Terus selanjutnya ada juga gerakan serempak yang tadi aku bilang, kekompakan itu di sini dilihat banget. Terus selanjutnya ekspresi wajah juga, walaupun berkelompok, penonton ini pasti melihat ekspresi wajah yang mendalami gitu, biar tari ini tuh tersampaikan pesannya dan juga maknanya. Analisis selanjutnya yaitu pola lantai. Pola lantainya umumnya itu dia sejajar seperti ini. Jadi dari mulai masuk panggung dia langsung sejajar seperti itu. Terus musik iringannya udah pastinya indang, yaitu apa? Rebana. Ini biasanya tuh diiringi sama yang mengandung nilai-nilai Islam seperti sholawat, kisah-kisah Islami, kayak gitu pokoknya. Nah, terus tata busananya itu kayak gimana sih? Biasanya ini tuh pakai adat Minangkabau dan biasanya warna-warnanya itu warna-warna cerah. Terus pakai hiasan kepalanya juga sederhana. Sebenarnya hiasan kepalanya hampir sama yang punya tarian saman, cuma memiliki khas yang berbeda gitu. Terus selanjutnya yaitu fungsi dan peran. Sebagai media dakwah Islam, by the way nih, kan karena mereka liriknya tuh mengandung sholawat dan juga kisah-kisah Islami, dia juga bisa jadi media dakwah Islam. Oh my god! Wow! Terus sebagai pertunjukan budaya dalam acara adat. Terus juga nih fungsinya bisa melestarikan budaya pastinya kan. Terus sebagai ekspresi seni yang menggambarkan nilai kebersamaan dan juga disiplin dalam masyarakat Minang. Nice. Selanjutnya ada evaluasi. Apa aja sih yang harus dievaluasi dalam tari ini? Yang pertama dari aspek geraknya, yaitu ketepatan gerakan. Terus keserasian gerakan tangan, karena mereka ini narinya full pakai tangan. Terus keluasan sama ekspresi yang tadi aku bilang itu harus benar-benar diatur sedemikian rupa. Terus juga ada aspek iringan musik, itu harus gerakannya itu harus selaras, din darindin ay. Ya gitu. Lalu dari aspek kekompakan, dia itu harus berkoordinasi antara satu penari dengan penari lainnya. Jadi mereka tuh harus satu pemikiran tentang gerakan berikutnya. Jadi harus kompak, bener-bener kompak. Karena kalau misalkan ada yang satu salah nih, bener-bener sangat-sangat terlihat ya. Karena mereka biasanya pemainnya cuma beberapa aja. Cuma kalau misalkan di pagelaran besar mereka bisa banyak. Lalu ada dari aspek kostum dan juga properti. Kesesuaian kostum dan dengan karakteristik tari indang, kerapihan dan estetika. Selanjutnya ada aspek ekspresi dan juga penyampaian mata. Itu dia melalui penghayatan, ekspresi wajah dan gerakan yang mendukung ceritanya, dan juga kemampuan yang menarik perhatian penonton. Nice.
Selanjutnya itu pesan dan kesan dari aku sebagai penonton. Tari ini tuh sangat menarik dan juga pastinya membanggakan bagi bangsa Indonesia. Karena apa? Kalau misalkan itu sampai di kancah internasional, ini bener-bener kayak itu tuh membuat budaya kita tuh terkenal di mata internasional dan juga membanggakan Indonesia Raya. Melalui gerakannya ini mereka tuh menunjukkan semangat juga gitu kan. Nah terus kekompakannya juga sebaiknya harusnya ditunjukkan lebih gitu, karena bener-bener ya kalau misalkan salah satu aja itu yang salah, itu dia bakalan terlihat jelas. Apalagi itu kalau misalkan panggungnya tuh gede ya kan, dan penontonnya tuh banyak. Terus juga kekompakannya harus memuaskan dan juga propertinya harus lebih diperhatikan ya. Tidak boleh ada yang copot sana sini dan juga miring-miring, itu benar-benar kayak mengurangi estetika. Itu dia tadi pemaparan materi dari aku, burung perkutut burung kutilang. Cakep. Sekian aja Tut, aku mau menghilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.